Perkenalkan, nama saya Blasius Fiorizuma. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, NIM saya 1910013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Hubungan antara minat belajar dan hasil belajar matematika siswa SMA Kristen Ebenezer Ibu dengan menggunakan analisis regresi. Yang pertama, di sini pendidikan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk menjadikan Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi dalam menghadapi era globalisasi serta dalam menunjang pembangunan bangsa. Berbagai upaya dilakukan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui pendidikan, karena dengan ilmu pengetahuan maka manusia itu akan berkembang. Dalam penelitian ini, minat belajar dan hasil belajar siswa merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Dengan adanya minat belajar dalam diri siswa, akan membuat siswa tersebut terdorong untuk menyenangi aktivitas tersebut, khususnya pada pelajaran matematika yang berpengaruh pada hasil belajar matematika, sehingga hasil belajar yang baik tidak sepenuhnya bergantung pada tingkat kecerdasan intelektual siswa. Kemudian yang kedua, analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi ini digunakan untuk memperkirakan nilai dari variabel tidak bebas Y pada nilai variabel bebas X, sehingga dapat diketahui bahwa berapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Setiap perubahan variabel bebas atau X akan diimbangi dengan perubahan variabel tidak bebas atau Y. Adapun persamaan garis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut, yaitu Y1 sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah E, di mana B0 yaitu intercept atau konstanta, kemudian B1 yaitu koefisien regresi, Y1 yaitu variabel tidak bebas, X1 variabel bebas, dan E yaitu error. Untuk mendapatkan penduga yang baik bagi parameter regresi B0, B1, kita akan menerapkan metode kuadrat terkecil untuk setiap amatan. Contoh, metode kuadrat akan menggunakan simpangan Y1 dari nilai harapannya hanya dengan dua perubahan bebas. Persamaan regresi contohnya menjadi Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1, dan setiap pengamatan memenuhi hubungan Y1 sama dengan B0 ditambah B1 dikali X. Nilai dengan kuadrat terkecil yaitu B0 dan B1 dapat diperoleh dengan memecahkan persamaan linear stimulan. Metodologi penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode survei, di mana kita melihat hubungan antara minat belajar dan hasil belajar matematika siswa SMA Kristen Ebenezer Ibu tahun 2014 sampai tahun 2015. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Kristen Ebenezer Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Kecamatan Ibu di Desa Goin pada bulan Februari sampai Maret tahun 2015. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Kristen Ebenezer Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, yang terdiri dari 280 siswa. Sedangkan sampelnya adalah seluruh siswa kelas 11 berjumlah 55 siswa, yang terdiri dari 30 siswa kelas 11 IPS dan 25 siswa kelas 11 IPA. Yang berikut variabel penelitian. Minat belajar matematika atau X sebagai perilaku siswa untuk mengikuti pelajaran matematika yang merasa senang tanpa paksaan. Kemudian yang kedua, hasil belajar matematika siswa atau Y, hasil yang dicapai siswa setelah melalui proses belajar mengajar dengan hasil belajar yang diambil dalam bentuk skor atau nilai ujian tengah semester. Yang berikut, prosedur penelitian. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data untuk variabel X atau minat belajar dan Y yaitu hasil belajar matematika adalah data yang dikomunikasi tidak langsung dengan menggunakan pengumpulan data primer atau angket. Sedangkan untuk hasil belajar, teknik yang digunakan adalah dokumentasi dan juga mengambil data sekunder dari tempat penelitian atau dari nilai rapor semester ganjil.
Instrumen minat belajar siswa dikembangkan dengan cara menyusun butir-butir berpatokan pada indikator-indikator dari variabel minat belajar matematika. Instrumen atau angket minat belajar merupakan kombinasi dari beberapa angket. Jumlah item semuanya ada 55 butir dengan penyebaran pada setiap indikator. Dapat dilihat di tabel bawah ada dua yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Di mana di pernyataan positif yang sangat setuju yaitu ada 5, kemudian yang setuju ada 4, kemudian ragu-ragu ada 3, tidak setuju ada 2, dan sangat tidak setuju yaitu 1. Kemudian pernyataan negatif yaitu sangat setuju yaitu 1, setuju yaitu 2, ragu-ragu ada 3, tidak setuju ada 4, dan sangat tidak setuju ada 5. Yang berikut analisis data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana dan korelasi. Hubungan linear antara dua perubahan X dan Y diduga dengan koefisien korelasi. Contoh yang dinotasikan dengan R dan dirumuskan dengan R sama dengan N sigma I pangkat N sama dengan 1 XI YI dikurang dalam kurung sigma I pangkat N sama dengan 1 XI tutup kurung buka kurung sigma I pangkat N sama dengan 1 YI per akar pangkat buka kurung N sigma I pangkat N sama dengan 1 X pangkat 2I dikurang sigma I pangkat N sama dengan 1 XI tutup kurung pangkat 2 buka kurung N sigma I pangkat N sama dengan 1 Y pangkat 2I dikurang buka kurung sigma I pangkat N sama dengan 1 YI pangkat tutup kurung pangkat 2 sama dengan B yaitu SX per SY. Pengujian hipotesis dengan asumsi bahwa kedua perubahan acak X dan Y masing-masing menyebar normal. Uji hipotesis dapat didasarkan pada yaitu T sama dengan R akar pangkat N dikurangi 2 per akar pangkat 1 dikurang I R2 yang merupakan nilai hasil sebaran T dengan derajat bebas yaitu V sama dengan N dikurangi 2. Kemudian hasil dan pembahasan yaitu yang pertama deskripsi data. Hasil dari deskripsi data responden variabel yakni minat belajar X dan hasil belajar Y diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada data minat belajar untuk kelas 11 IPA berjumlah 25 siswa yang mengisi angket diperoleh hasil untuk rata-rata atau MEAN sebesar 112,4. Kemudian titik tengah median sebesar 130. Nilai yang sering muncul yaitu modus sebesar 122. Yang kedua, pada data hasil belajar untuk kelas 11 IPA berjumlah 25 siswa, nilai rapor yang diperoleh hasil untuk rata-rata atau MEAN sebesar 83,0404. Kemudian titik tengah atau median sebesar 87,67. Kemudian nilai yang sering muncul yaitu modus sebesar 87,67. Kemudian yang tiga, pada data minat belajar untuk kelas 11 IPS berjumlah 30 siswa yang mengisi angket diperoleh hasil untuk rata-rata atau MEAN sebesar 104,06067. Kemudian titik tengah yaitu median sebesar 19. Kemudian nilai yang sering muncul modus sebesar 108. Yang terakhir atau yang keempat, pada data hasil belajar untuk kelas 11 IPS berjumlah 30 siswa dari hasil nilai rapor diperoleh untuk rata-ratanya atau MEAN sebesar 78,456. Titik tengahnya atau median sebesar 77,0. Nilai yang sering muncul yaitu modus sebesar 78,0. Untuk lebih jelas dapat dilihat di tabel. Yang berikut uji hipotesis.
Hasil analisis hubungan antara minat belajar dan hasil belajar matematika siswa SMA Kristen Ebenezer Ibu diperoleh nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,063 untuk kelas 11 IPA dan R-nya sama dengan 0,303 untuk kelas 11 IPS. Uji hipotesis untuk kelas 11 IPA menunjukkan T hitung sama dengan 0,303 tutup kurung lebih kecil T tabel sama dengan 1,7138, dan untuk kelas 11 IPS-nya menunjukkan T hitung sama dengan 1,68 lebih kecil buka kurung T tabel sama dengan 1,70113 tutup kurung. Artinya, secara statistik menyatakan tidak ada hubungan secara signifikan antara minat belajar dan hasil belajar matematika. Analisis regresi untuk kelas 11 IPA dan untuk kelas 11 IPS diperoleh persamaan sebagai berikut. Untuk kelas 11 IPA, yaitu Y sama dengan 3,595 dikurang 0,00024X. Sedangkan untuk kelas 11 IPS, yaitu Y sama dengan 3,294 dikurang 0,001653X. Keterangannya di sini X sama dengan minat belajar siswa dan Y yaitu hasil belajar siswa. Kesimpulannya di sini yang pertama, guru matematika harus berusaha menciptakan suatu proses pembelajaran yang inovatif sehingga dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada para siswa untuk belajar matematika. Kemudian yang kedua, hasil analisis hubungan antara minat belajar dan hasil belajar matematika siswa SMA Kristen Ebenezer Ibu diperoleh nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,063 untuk kelas 11 IPA dan R 0,303 untuk kelas 11 IPS. Hasil analisis regresi untuk kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS diperoleh persamaan. Yang pertama, kelas 11 IPA Y sama dengan 3,595 dikurang 0,00024X. Untuk kelas 11 IPS-nya sendiri Y sama dengan 3,294 dikurangi 0,001653X. Uji hipotesis kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS secara statistik menyatakan tidak ada hubungan secara signifikan antara minat belajar dan hasil belajar matematika. Oke, sekian saja presentasi saya. Sekian dan terima kasih.